modul 5, tugas algoritma dan struktur pemrograman C. Saya sendiri, Irma Lujida, TKJ MD 9. Untuk perintah 5, modul 5, di sini latihan yang A, lengkapi dan jalankan seluruh contoh program di atas dan analisis hasilnya. Jadi yang pertama, saya coba untuk membuat coding berikut ini, contoh program 5.1.1. Berikut ini codingannya. Kemudian ini contoh program 5.1.2. Selanjutnya untuk contoh program 5.2.1, membuat tipe data char. Kemudian selanjutnya 5.2.2, contoh program selanjutnya untuk string, yaitu contoh program 5.2.3 dan contoh program 5.2.4. kemudian contoh program 5.2.5, selanjutnya contoh program 5.2.6 dan contoh program 5.2.7. juga untuk membandingkan dua string, contoh program 5.2.8 dan contoh program 5.2.9, yaitu untuk materi dari membandingkan dua string. Berikut ini penjelasan dari codingan 5.1.1 tadi. Include stdio, include stdlib.h, include string.h merupakan library yang digunakan pada codingan program yang kita buat. Kemudian integer int main, fungsi utama yang wajib ada pada suatu program. Kemudian kita definisi variabelnya, integer angka dengan memiliki array matriks 5, 10, 20, 30, 40, dan 50 untuk array yang kita buat. Berikut ini kita jalankan tampilan dari hasil output untuk menampilkan array satu dimensi. Selanjutnya untuk contoh coding ini 5.1.2, berikut ini kita definisi variabel k, di mana mempunyai array satu dimensi bilangan dengan indeks 6. Printf Anda diminta mengetikkan 6 bulat, berarti di sini kita menginputkan data sebanyak 6, yaitu sesuai dengan indeks 6 yang telah kita masukkan. Indeks 6 ini dimulai dari 0 sampai dengan angka 5. For kita lakukan pengulangan. Kemudian setelah kita input akan tampil bilangan-bilangan yang tadi diketikkan. Berikut ini kita jalankan programnya. Di sini kita menginputkan bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, kelima, dan keenam. Ini ditampilkan hasil bilangan kita input. Bilangan pertama dalam array indeks array 0 sampai dengan 5 tampilannya. Selanjutnya ini merupakan soal contoh 5.2.1, yaitu dimana kita menggunakan variabel dari char, karakter. Gunakan karakter, itu char karakter 1, kita langsung masukkan karakternya, nilai karakternya. Karakter A, karakter bilangan 1, bilangan 2, 2. Kemudian printf kita tampilkan hasil output karakter 1. Kemudian kode ASCII 1. Langsung saja kita debug programnya. Ini tampilannya untuk karakter tipe data char atau tipe data karakter 1, kode ASCII 1. Ini
Selanjutnya untuk latihan 5.2.2, di sini juga kita masih menggunakan karakter, tipe data karakter, namun di sini lebih detail penggunaan array pada tipe data char. Array namun dimasukkan ke dalam tipe data char. Di sini pertama definisi dari char, array, kumpul char yang berisi 10 indeks dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kemudian integer index char, mark index char. Yang pertama kita menampilkan ketikan sembarang karakter yang maksimum 9 karakter. Kenapa kita katakan 9 karakter? Karena di sini kita memiliki indeks 10. Kemudian kita lakukan pengulangan untuk indeks char. Lalu kita tampilkan karakter yang tadi kita ketikkan. Kemudian kita lakukan lagi perulangan untuk indeks char. Langsung saja ya kita jalankan. Hasilnya berikut ini. Kita masukkan karakter contohnya. Jalankan programnya. Kita masukkan ASDF DHJK L contohnya. Tampilkan, maka di sini karakter yang tadi diketikkan sebagai berikut. Untuk perintah 5.2.3 berikut ini merupakan kita menggunakan fungsi string copy sederhana. Char kalimat, kemudian kita lakukan pengopian dengan menggunakan library strcpy. Berikut ini kita coba jalankan. Berikut ini contohnya untuk copy sederhana. Jadi yang di sini yang kita salin adalah D4 TMD ITB. Selanjutnya untuk contoh 5.2.4 berikut ini kita lakukan pengopian dengan 3 variabel kalimat 1, kalimat 2. Kemudian untuk D4 TMD ITB kita masukkan ke kalimat yang pertama, kalimat 1. Lalu selanjutnya kita tampilkan kalimat 1. Lalu kita lakukan pengopian kalimat 1, kita masukkan ke dalam kalimat kedua. Berikut ini kita coba jalankan. Maka yang ditampilkan adalah kalimat 1 D4 TMD ITB yang dikopi dari awal tulisan D4 ITB, kemudian kita masukkan kalimat 1 dimasukkan ke dalam kalimat 2 D4 TMD ITB. Selanjutnya kita mencontohkan fungsi input gets. Input gets ini memberikan kita dapat menginput dengan menginput string dengan fungsi get. Berikut ini char kalimat 25. Kita array memiliki indeks 25. Kemudian printf, maka akan tampil buatlah kalimat maksimum 24 karakter dengan jumlah tadi indeksnya 25, maka kita punya 24 karakter gets. Nah, ini gets untuk menginputkan kalimat variabel tadi. Lalu kita tampilkan kalimat tadi adalah sebagai berikut. Berikut ini kita jalankan programnya. Kita masukkan minimal maksimal 24 karakter. Kita contohkan berikut ini. Maka akan tampil kalimat tadi yang telah kita input. Ibu masak di dapur. Selanjutnya merupakan contoh pengodingan. Kita melakukan perhitungan panjang string. Panjang dari string kita hitung dengan menggunakan fungsi dari strlen, menghitung jumlah dari string.
Di sini ada char variabel array kalimat dengan indeks 21 dimulai dari 0 sampai dengan 20. Kemudian integer jumlah karakter, variabel dari JML karakter. Kita lakukan pengopian kalimat yang tadinya dimasukkan di 4 TMD ITB. Kemudian JML karakter kita hitung berapa panjang string dari kalimat D4 TMD ITB di atas. Kemudian kita tampilkan bahwa kalimat di atas memiliki panjang string berikut. Kita jalankan, akan muncul sebagai berikut ini. Kalimat D4 TMD ITB memiliki panjang string 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 string. Selanjutnya untuk contoh 5.2.7, di sini kita menggunakan fungsi strcat yang memiliki fungsi untuk menggabungkan dua string. Seperti contoh di bawah ini, char kalimat 1 dan kalimat 2. Kita lakukan pengopian dari kalimat 1 dimasukkan D4 TMD ITB. Kemudian kalimat 2 kita masukkan tahun 2009, 2010. Lalu di sini kita lakukan fungsi penggabungan dua string. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kemudian kita printf. Coba jalankan. Ini hasil yang ditampilkan. D4 otomatis dia akan menggabung jadi satu kalimat dengan kalimat kedua. Selanjutnya untuk latihan contoh 5.2.8, di sini kita melakukan contoh strcmp. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membandingkan dua string. Kemudian di sini kita buat char untuk indeks 12, 0 sampai 11, kalimat 2 30 yang telah diisi string yang digunakan. Kemudian kita lakukan perintah pengopian A dimasukkan ke kalimat 1, lalu if kalimat yang diketikkan sama dengan kalimat 1. Kita coba jalankan. Jadi di sini ada dua kondisi. If kalimat yang diketikkan tidak sama dengan kalimat 1, karena memang kalimat 1 tidak sama dengan kalimat yang telah diketikkan. Selanjutnya untuk latihan 5.2.9 masih sama, menggunakan membandingkan antara dua string menggunakan strcmp. Di sini kita melakukan perbandingan antara array kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Kemudian juga kita tambahkan variabel banding sebagai pembanding. Pertama, kita lakukan pengopian, yaitu dari algoritma C masuk ke dalam kalimat 1, sehingga akan tampil kalimat 1 algoritma C. Kemudian kita disuruh menginputkan kembali, ketikkan kembali kalimat 1. Jadi lakukan pembandingan. Apabila hasil yang kita ketikkan itu sesuai dengan algoritma C, maka kondisi masuk ke dalam kalimat kondisi pertama, yaitu kalimat yang diketikkan sama dengan kalimat 1. Selain dari itu, maka kalimat yang diketikkan tidak sama dengan kalimat 1. Berikut ini kita coba jalankan. Di sini muncul kalimat 1 algoritma C. Kita coba untuk menyamakan dengan ketikan kalimat 1 algoritma besar kecil mampu mempengaruhi pengetikan. Kalimat yang diketikkan tidak sama, karena ada tidak sama perintahnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tugas algoritma dan struktur komponensi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.